mengatakan bajingan nih. Wah, sensor nih, sensor. Saya pernah ke tempat peternak-peternak mengeluhkan bahwa kelinci saya sakit gara-gara pakan ini, Ya benar. karena makan ini. Hmm. Ini kadang masih menyalahkan tentang pakan. Padahal kita juga kadang itu nggak tahu kan ya posisinya. Misalkan taruhlah kita ngasih makan rumput, Ya benar. kita nggak tahu nih rumputnya habis di obat ya, Ya. disemprot Pestisida kan, lah. pestisida, entah itu pestisida atau apa sih, wah ini berarti merek Roundup. Itu untuk membunuh rumput itu kita ngarit, kita kasih makan, kita nggak tahu kan kenapa yang disalahkan pakan ini. Ya contohnya seperti itu kan. Mungkin menurut saya setelah saya beberapa kali saya berkunjung ke peternak, gini, kadang pakan itu misalkan kandungan pakan yang tidak sesuai itu buat ngasih makan dia trouble. Nah kadang wah pakan ini yang padahal Ya. ini misalkan ini pakan khusus untuk bukan kelinci tapi kasih makan misalkan taruhlah pakan untuk lele, Ya. kita kasih makan ke kelinci, ada juga yang nggak apa-apa. Kalau misalkan kenapa kan Ya benar. kesalahan bukan di pakannya tapi Ya benar. bagaimana caranya manajemen kandangnya yang Benar. Jadi kalau bicara pakan itu kalau saya menyimpulkan di tiga ya. Tiga. Satu ya palatabilitas ya. apa Palatabilitas. palatabilitas, Palatabilitas itu dia kelincinya itu mau nggak gitu loh. Ya. Maksudnya gelem ora. bisa mencerna dengan baik nggak gitu. Palatabilitas. Yang kedua kontinuitas. Oke. Yang ketiga adalah kualitasnya. Oke. Jadi palatabilitas tadi sudah saya katakan, kontinuitas usahakan sebisa mungkin pakan tuh itu. Dengan Oke, Kandungannya. misalkan kita bicara rumput aja ya, rumput mungkin atau mungkin pelet, ya usahakan dengan rumput A. Ya, gitu terus. Kalau sudah palatabilitasnya bagus, usahakan continue. Ya. Nah, kalau sudah continue, apa namanya kualitas nih. Oke. Nah, kualitas itu harus dijaga. Hmm. Gitu loh. Itu yang sangat mempengaruhi. Jadi pakan yang murah belum tentu menguntungkan. Pakan yang murah belum tentu menguntungkan. Oke. Ya. Saya setuju. Ini kalau kita bicara kelinci potong Ya. Dan pakan yang mahal belum tentu belum tentu juga merugikan. baguskan. Ya, Belum tentu juga bagus, belum tentu juga Nah, betul, merugikan. betul. Karena ya kita palatabilitas gimana? Pakannya bagus tapi kelinci nggak mau makan. Ya. Apa artinya gitu loh. Terus kelincinya bagus, mau makan tapi nggak continue. Nah, itu. Kadang ada, kadang nggak. Misalnya rumput A nih, kadang ada, kadang nggak. Kita nyari gitu, kadang dapat, kadang enggak. Maaf, sambil ini Oh, namanya boleh. Ya. teloletrek. Ini ada yang mengatakan bajingan nih. Wah, sensor nih, sensor. Bahasa Purbalingga bajingan. Nah, itu. Ini disuguhi sama tuan rumah. Jadi kalau apa namanya tadi? Pakan continue nih, sudah dapat continue, kemudian tapi kalinya mau makan banyak, tapi ternyata gizinya kurang. Ya. Berarti gizinya kurang sesuai gitu loh, kurang sesuai dengan pencernaan kelinci. Akhirnya ya enggak gemuk lah, malah jadi sakit dan sebagainya lah itu. Jadi yang tepat itu adalah pakan, kualitas pakan yang bagus itu adalah pakan yang sesuai dengan kebutuhan kelincinya, dari palatabilitasnya, kontinuitas, kualitasnya, Ya. dari gizinya. Dan yang paling penting dari pakan itu sebetulnya kalau mau kita bicara ekonomis ya, secara ekonomis ya syukur ada yang bagus tapi Murah. murah, tadi low price Itu tapi impian semua peternak mungkin ya. high quality gitu loh. Dan karena apa? Harga itu berpengaruh karena 70% dari produksinya itu dari pakan gitu loh. Ibaratnya bahan bakarnya itu dari pakannya gitu loh. Dan hasil outputnya ya itu. Lagi gini, ada juga yang misalkan ya ganti pakan tapi kadar proteinnya terlalu jauh persentasenya, kan dari 17% langsung jadi 12%, itu juga mengakibatkan stres juga di hari kan. Kadang
manajemen pakan itu sangat perlu kan gitu. Iya. Apalagi ketika kita berbicara untuk daging potong ya, itu akan mempengaruhi ketika pakan itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan tubuh kelinci itu, pasti tentang dagingnya akan mencukupi juga. Iya, betul. Jadi ketika pakan walaupun entah itu mahal entah itu murah, kita nggak usah bahas harganya, Ya. tapi ketika itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan kelinci potong itu, terus itu juga nantinya juga akan ya seperti tadi, kelinci potong rugi kan. Iya. Nah mungkin sampai ke ranah itu kan. Dan saya kadang kurang setuju dengan orang yang menjudge atau menilai pakan, apalagi pelet ya. Jangan mengatakan pakan pakai pelet ini tidak bagus, pakan pakai pelet ini jelek katanya. Tapi hanya dilihat dari satu sisi, hanya dilihat dari harganya mungkin. Ya. Kadang orang mengatakan itu tidak bagus ini, atau mungkin dilihat dari perkembangannya. Iya. Nah, perkembangannya kan kita bisa, harusnya kalau kita mau compare dengan pakan yang berbeda harga, berbeda kualitas, setidaknya kita harus kelinci ini yang umurnya sama, bobotnya sama, gitu, terus dari jenis yang sama, gitu. Syukur dia berada dalam satu dari satu peranakan yang sama, jadi dia kan Dan tempat yang sama, iya, suhunya kan gitu. suhunya sama, jadi startnya itu hampir sama itu loh. Ya kita kalau mungkin bisa benar-benar 100% sama mungkin kita nggak bisa ya, tapi Ya. seminimal mungkin bobotnya sama, umurnya sama, Ya. dari kualitas atau dari induk yang sama, Ringnya iya, masih sama. ringnya masih sama. Dalam satu kandang misalkan ada dibagi 4 gitu, 4 jenis pakan, nah kita baru bisa bicara seperti Iya. itu. Kalau mau di tempat yang lain dengan tempat lain belum tentu, Ya. gitu. Karena Suhu perawatan juga- beda ya. Suhu juga mempengaruhi Karena kan. perawatan berbeda pun hasilnya akan berbeda, Ya. gitu loh. Jadi kalau orang menjudge pakan ini tidak bagus dalam satu sisi loh, hanya memandang satu sisi, atau dari harga atau hanya dari segi pertumbuhan dan perkembangan dan lain sebagainya, tanpa ada compare yang pasti jelas, itu ya kalau saya kurang sependapat sih. Ya. Jadi Sebetulnya saya juga kurang sependapat juga. Soalnya gini, yang namanya pakan itu kan ketika kandungannya itu bagus, iya, tapi harganya nggak bagus, dia pasti akan bilang nggak bagus. iya betul. Tapi ketika harganya bagus, terus kandungannya nggak bagus, dia juga nggak akan bagus kan gitu. Iya benar. Jadi sebetulnya nggak fair ketika dengan ring harga yang beda, entah itu dikit entah itu jauh, untuk membedakan ini bagus apa enggaknya gitu. Iya. Karena terkadang ya kembali lagi ke manajemen pakan tadi, bagaimana caranya kita merawat. Iya. Kan Satu kesatuan, dan kunci itu dari 7 itu bisa di minimalkan ya 3. Maksudnya 3. Satu adalah bibitnya bagus, kedua pakannya bagus, ketiga perawatannya bagus. Perawatan itu masuk perkandangan, masuk kesehatan. bagus. Iya, perawatan bagus, pakan bagus. iya. Harus satu kesatuan. Bibit bagus nih, pakan bagus, perawatan nggak bagus. Nah, perawatan ini sangat nanti juga akan berpengaruh sampai ke tingkat kesehatan. Ya, betul. Ya kan? Dan kesehatan akan berpengaruh di nyawa. Ya, betul. Nyawa akan berpengaruh dengan hasil yang akan kita peroleh. Ya. Tapi pada intinya adalah 7 itu harus dikuasai. Itu. Tapi ya minimal 3 lah. Minimal kita harus menguasai 3 itu. Modal syarat utama adalah 3 itu. Dan satu lagi, sebetulnya selain 3 itu adalah kita didasari dengan rasa senang itu. Suka ya. Semangat suka itu. Kalau saya dari dulu sama kelinci itu bukan hanya ke titik suka, sayang. Lihat kelinci itu sayang gitu kan. Terus ketika daging yang dipotong itu, saya nggak mau ikut motong karena saya sayang, saking sayangnya saya nggak mau lihat kelinci itu dipotong. Tapi kalau sudah dimasak, sayang juga. Yes. Saya makan, sayang kan nggak dimakan kan gitu. Ini. Sayang gitu. Repot. Ya, jadi kalau kita mau bicara pakan itu yang jelas bahan juga berpengaruh. Tapi pada ini adalah tadi tujuannya adalah palatabilitas, kontinuitas dan kualitasnya. Betul. Jadi kalau bahan itu bisa dari macam-macam, dan sebisa mungkin adalah kita low price. Kalau kita bicara bisnis low price. Kalau kita berbicara bisnis
kita akan bagaimana caranya kita pemasukannya itu tinggi tapi pengeluarannya yang rendah kan gitu. Kebalik itu. Pemasukannya rendah, pengeluarannya yang tinggi. Ya kita menghitungkan, tapi Ya, ketika benar. kita berbisnis, Ya, benar. kita akan bagaimana caranya memangkas pengeluaran. Ya benar, benar ya benar. Tapi pendapatan harus tinggi-tingginya kan gitu. Ini Prinsip ekonomi. salah satu korban kelirumologi nih. Loh, benar. Jadi gimana pemasukan itu tinggi, pengeluaran kecil, dan kita berusaha memangkas pemasukan itu. Pengeluaran Oh. Iya kan tadi mengatakan pemasukannya tinggi. Ya, pengeluarannya kita Pengeluaran? pangkas biar rendah. Ya, Itu prinsip ekonomi. Iya. Nah. Tuh. kalau nggak paham nih dipahami. Saya juga Oke. bingung. Oke, kita skip tadi tentang prinsip ekonomi ya, karena kadang beda orang beda prinsip kan gitu.